Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang carut-marut mengenai kasus ijazahnya Pak Jokowi, karena memang mengenai kasus ijazah ini sudah sangat lama, yaitu sudah memakan waktu 2 tahun setengah dan sudah memakan 2 korban, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Tetapi kita bisa lihat sama-sama ya, kita semuanya termasuk Roy Suryo belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Sebenarnya kalau kita ketahui bahwa ini Pak Jokowi seharusnya, ya kita berharap Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya, sehingga polemik-polemik mengenai ijazah ini tidak sampai di luar negeri. Karena kalau kita lihat sama-sama bahwa Bapak Egy Sujana juga membawa kasus ini ke amnesti ya yang ada di luar negeri, dan ini akan merugikan bagi kita semua, yaitu rakyat Indonesia, yang akan sangat remeh dan jatuh nama kita ya di depan mata dunia ketika kita mempunyai sebuah pemimpin ya, tapi keaslian dari ijazahnya diragukan. Dan ini adalah ada salah satu pernyataan seorang kuasa hukum ya Joshua Huta Barat, yaitu Bapak Komarudin, yang menegaskan bahwa ini semuanya memang harus diakhiri ya dengan cara Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya, tetapi Bapak Komarudin juga mengapresiasi kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh uh, Saudara Roy Suryo. Tetapi kita semua rakyat Indonesia, kalau memang itu benar adanya ya Pak Jokowi, ya kita maafkan ya sama-sama ya. Kalau memang ijazahnya itu palsu, umpama nih, ya kita maafkan sama-sama. Tetapi yang terpenting kita bisa menjaga stabilitas nasional dalam negeri maupun luar negeri, dan nama kita semakin hari semakin baik. Ayo kita sama-sama membantu pemerintahan Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo saat ini sedang berjuang keras untuk memberantas para korupsi ya. Tetapi karena adanya kegaduhan seperti ini mengenai jasa ini, dipastikan Bapak Prabowo juga pusing guys ketika menghadapi masalah ijazah-ijazah seperti ini. Nah, karena uh, yang dilakukan oleh teman-teman yaitu Roy Suryo dan Dr. Sianipar ini adalah langkah-langkah yang mencari sebuah kebenaran ya untuk kebaikan negeri kita ya yang kita cintai. Karena pada dasarnya pejuang-pejuang dulu itu hanya mempunyai tujuan satu, yaitu uh, menjadikan negara kita itu menjadi negara yang merdeka, berdaulat ya, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kelompok saja. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk melihat pernyataan dari Bapak Komarudin ya, pengacara atau sang pembongkar kasusnya Sambo, yaitu Joshua Huta Barat ya, begitu. Ini memang luar biasa ya, kalau kita ketahui track record dari seorang Bapak Komarudin ini ketika ya membongkar kasusnya Sambo, sangat mengapresiasi bagi kita semuanya. Oh ternyata seperti ini langkah-langkah, tetapi alhamdulillah akhirnya dari Bapak Sang Komarudin ya, pengacaranya Joshua Huta Barat, membongkar ya yang akan ditutup-tutupi oleh pihak polisian ya, termasuk maksudnya Bapak Sambo. Mari kita simak sama-sama pernyataan dari seorang Bapak Komarudin. Waktunya itu dihentikan. Apalagi kalau kita lihat presiden adalah mantan anak buah dia. Nah, demikian juga Menteri Keuangan, demikian juga Pak Luhut, Pak Kasat, sebetulnya juga Kapolri juga. Jadi rasanya sulit bagi mereka itu bekerja untuk profesional. Kalau saya sih melihat ya, sudah terlalu lama jadi bahan obrolan. Sudah 2,5 tahun ya, karena 2 tahun dia menjelang habis masa presidennya, ditambah setengah tahun setelah pensiun. Jadi kalau menurut saya, apapun itu kita acungkan jempol kepada mereka, kepada Roy Suryo dan kawan-kawan yang sangat berani. Tetapi kalau kita lihat juga, Pak Jokowi kan
rasanya tidak mungkin, karena sudah 3 kali di KPU Solo, 2 kali jadi wali kota, di KPU DKI 1 kali jadi gubernur, KPU pusat 2 kali jadi presiden. Jadi kalaupun ada seperti itu, ya sudahlah, dimaafkan aja kalau ada kekurangan-kekurangan. Jadi baik Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi ini kan presiden kita ya, sudah dimaafkan aja. Demikian juga Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, sudah waktunya